Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari menganalisis sistematika dan juga kebahasaan dari kritik dan esai. Untuk pembahasan sistematika esai itu kemarin sudah Budian jelaskan ya. Nah, hari ini kita akan mengetahui tentang sistematika kritik sastra dan juga menganalisis kebahasaannya. Sebelumnya kita juga harus mengetahui apa sih gunanya dari kita mengetahui sistematika dan juga kebahasaan. Gunanya di sini adalah kita dapat mudah memahami dan juga membantu untuk penulisannya secara rapi. Itu ya, jadi gunanya dari sistematika dan juga kebahasaan. Sistematika kritik sastra itu hanya memiliki 3 ya, jadi berbeda dengan yang kemarin dengan kritik esai ya. Nah, untuk kritik sastra ini hanya 3, yang pertama itu ringkasan, yang kedua pembahasan, yang ketiga adalah penilaian. Ringkasan itu adalah rangkuman cerita yang kamu kritik ya, dan di dalamnya itu ada tokoh, ada latar, alur, setting, semuanya kamu bahas, dan itu kritikan kamu. Nah, sedangkan dalam pembahasan itu adalah poin-poin penting yang kalian berikan ya, yang terkait dengan kritik sastra yang kalian kritik. Termasuk pembahasannya juga lewat tokoh, amanat, alur, setting, semuanya, sudut pandang. Dan juga di pembahasan di sini kalian harus menerapkan teori. Jadi kalian harus cari teorinya. Jadi di sini kalian harus menggunakan teori ya, teori dari para ahli untuk dimasukkan ke dalam pembahasan yang sesuai. Misalkan udah dibahas tokoh, ya udah kalian cari tokoh, definisi tokoh apa, teori tokoh apa, kalian cari lalu masukkan di situ. Dan kalian kolaborasikan antara pendapat kalian dan juga teori yang kalian dapat. Lalu yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian di sini adalah penilaian kamu dari secara keseluruhan. Dan penulis kritik juga harus bersifat objektif dan juga lugas dalam pembahasannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai menganalisis kebahasaan kritik dan esai. Untuk pembahasannya cukup hanya 2. Pertama, adanya kata keterangan atau adverbial frekuentif. Yang kedua adalah konjungsi. Nah, pada kata keterangan itu maksudnya agar bisa meyakinkan si pembaca dengan menggunakan adanya kata keterangan seperti selalu, biasanya, sebagian waktu, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lain sebagainya. Sedangkan konjungsi itu ada 3. Yang pertama, konjungsi 1, konjungsi 2, dan konjungsi ketiga. Konjungsi yang pertama itu digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, berikutnya, dan sebagainya. Konjungsi yang kedua itu untuk memperkuat argumentasi seperti bahkan, juga, selain itu, lagi pula, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, dan lain-lain. Konjungsi yang ketiga itu adalah menyatukan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Dan juga ada konjungsi yang menyertakan harapan seperti agar, supaya, dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi hari ini. Cuma sedikit ya, nggak apa-apa yang sedikit, tapi yang penting jelas ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.